Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat ujian online ya, menggunakan aplikasi e-learning. Jadi di aplikasi ini kita bisa membuat ujian secara online menggunakan HP masing-masing siswa. Jadi tidak perlu repot-repot harus dengan laptop atau ke lab komputer ataupun mungkin kita memberikan ujian online-nya dari rumah masing-masing, bisa juga ya. Oke, caranya adalah seperti biasa, kita masuk ke halaman websitenya terlebih dahulu. Nih ya, halaman websitenya tsdarulmaarif45.com/e-learning. Tekan OK, masuk ke menu atau tampilan loginnya, kita masuk ke menu kita masuk ke akun salah satu guru. Masukkan username sama password, lalu pilih levelnya guru. Kita login. Oke, kalau muncul seperti ini, kita kembali saja ya. Karena ini bisa jadi koneksinya. Kita coba lagi saja. Oke, maaf. Nah, kita sudah masuk ke salah satu akun guru ya. Lalu apabila kita ingin membuat ujian online, kita masuk ke menu evaluasi di sini. Ada submenunya ujian dan nilai. Kita ke ujian. Lalu silakan petunjuknya dibaca terlebih dahulu. Tapi langkah lebih enaknya kita langsung praktekkan saja langsung ya. Add ujian atau menambahkan ujian. Pilih jenis soalnya objektif ya. Karena kalau bentuk soal esai nanti siswa menjawabnya lagi-lagi terkendala dengan font Arab ataupun dalam bentuk simbol-simbol matematika ya, yang mana masih belum semuanya mempunyai atau pengaturannya belum semuanya ada. Bahkan di laptop pun kalau kita tidak setting itu font Arab tidak akan ada ya. Apalagi di HP. Apabila siswa ingin membuka di HP maka akan susah. Makanya di sini bentuk soalnya adalah soal objektif atau pilihan ganda. Nanti kalau mau memberikan soal esai, tinggal di menu tugas saja kita ketikkan pertanyaan esainya. Misalkan ada soal 5 esai, kita ketikkan saja di tugas, jangan di evaluasi ya. Biar nanti siswa pun mengerjakannya gampang, tinggal upload foto saja. Oke, langsung ya, kita pilih jenis soalnya objektif. Oke, pengaturan ujiannya, pilih jenis ujian, misalkan ulangan, latihan, ulangan harian. Nah, ini jenis ujian ini itu ada di pengaturan admin ya. Jadi kalau kita mau memberikan usulan, misalkan penilaian tengah semester kayak seperti ini, atau penilaian akhir tahun atau PAT atau apapun, nanti bisa diusulkan ke admin ya, di akun admin. Sementara kita pilih ulangan harian dulu misalkan. Mata pelajaran, ini mata pelajarannya fikih dan bahasa Arab.
Ini karena yang kita buka yaitu salah satu akun guru, yaitu Pak Haji Fathi MA. Ya, beliau mengajar fikih di 3 kelas. Ini kelas 3 kelas fikih, bahasa Arab cuman 2 kelas. Kenapa nggak ada keterangan kelasnya? Ya, kita pilih asal saja, karena nanti pengaturan kelasnya akan kita atur belakangan ya. Misalkan kita mau membuat ulangan atau ujian online fikih, kita klik fikih yang mana saja ya, bebas. Judulnya misalkan ujian fikih, lalu kita atur tanggalnya. Ini tanggal ujiannya ya, misalkan mau lusa berarti tanggal berapa tuh. Nah, tanggal 1 misalkan 1 April, itu kita atur saja kapan ujian tersebut akan dilaksanakan. Lanjut waktu ujian atau lamanya ujian ya. Ini ada 2 baris. Yang pertama baris untuk jam, waktu dalam bentuk jam. Itu harus kita isikan 2 digit. Misalkan waktunya 2 jam berarti 02. Atau cuma 1 jam 01 ya. Kita pilih misalkan 01 1 jam. Nah, baris yang kedua itu menunjukkan menit. Misalkan 1 jam pas berarti 00. Atau 1 jam 30 menit berarti 30 ya. Ini 1 jam, ini menitnya 30. Lalu selanjutnya jumlah soal ya, mau berapa soal yang mau kita buat ya. Misalkan 5 soal atau 10 boleh. 5 soal, kita 5 soal dulu ya. Lalu yang bawah itu acak soal. Ini kita tidak perlu ganti ya, tetap acak soal saja. Yang perlu kita rubah adalah yang bawah ini, centangan di bawah. Itu kalau kita centang aktif itu berarti acak soal ini aktif, atau nanti masing-masing siswa soalnya akan diacak, akan berbeda yaitu paketnya ya, atau soal-soalnya akan berbeda, cuman diacak saja nomornya antara siswa satu dengan siswa lainnya. Kalau kita tidak mau mengacak soal itu atau mengurut sama semua siswa sama, itu tinggal centang tidak saja. Kita coba yang aktif dulu ya, kita centang lalu tinggal simpan. Sukses, oke. Nah, di sini bakal muncul ya data ujian fikih objektif, tipe soalnya acak, tanggal ujiannya 1 April, bank soalnya, jumlah soalnya 0 karena kita belum upload soal. Status ujiannya masih tutup. Kita menambahkan soal dulu di sini. Klik jumlah soal ya. Kita klik, lalu kita add soal. Add soal saja ya. Nah, ini form soalnya. Ini berarti soal nomor 1 ya. Kita copy pastekan saja. Sama halnya dengan kita membuat tugas siswa. Di sini kita hanya bisa mengcopy pastekan abjad ya. Nah, untuk tulisan Arab sekali lagi menggunakan image ya. Kita crop saja apabila ada misalkan yang ini ada tulisan Arabnya, kita rubah saja, di crop dirubah menjadi gambar lalu upload ke sini. Coba kita masukkan dulu, kita buat soalnya yang ini, kita copy pastekan dari soal-soal ini misalkan. Nah, ini fikih ya. Fikih kita copy pastekan. Nah, ini kalau kita copy pastekan seperti ini, kalau masih ada angka kita hilangkan saja ya. Karena nanti angkanya akan otomatis dari sistem nomor angkanya ya. Jadi langsung berupa
pertanyaannya saja. Lalu kita ke bawah, atur pilihan jawabannya, pilihan A apa, B apa, C apa, D apa. Kita copy lagi, lalu kita pastekan ke sini. Nah, ini lagi-lagi karena di pengaturan file naskah soal ini A-nya itu otomatis ya, otomatis berlanjut, bukan ketikan manual. Ini tuh berlanjut 1, ini 5, 6, 1, 2 dan seterusnya A. Maka nanti biasanya format di sini itu A-nya muncul juga, kita hapus juga karena nanti akan double A lagi. Ini ya, hanya berupa pilihan jawabannya saja. Oke, ini kita hapus lagi B-nya, C-nya masukin. Kalau kita mau misalkan membuat soal atau mengetik manual juga bisa di sini langsung ketikannya. Oke, setelah kita memasukkan pilihan jawabannya, kita atur kunci jawaban mana yang benar. Ya, di sini kan jawaban yang benar ternyata B, kita pilih B, lalu simpan. Oke. Nah, ini sudah masuk jumlah soalnya 1. Oke, bagaimana cara mau menambahkan lagi? Misalkan kan kita tadi bikinnya 10 soal pengaturannya, 5 soal pengaturannya. Tinggal tambah soal lagi di sini di jumlah soal, klik lagi. Baru add soal lagi. Nah, ini tadi yang baru kita tambahkan nih ya. Baru 1 soal. Ya, ini pertanyaannya, ini pilihan jawabannya. Nah, ini pilihan jawabannya ada pilihan E. Nah, ini kita nggak usah khawatirkan ya, karena nanti di akun siswa pun yang akan muncul pilihannya cuma sampai D. Ini E kenapa? Karena kita aplikasi e-learning ini bisa juga digunakan untuk jenjang SMA atau MA aliyah ya. Jadi untuk jenjang SMA, MA itu pilihan jawabannya biasanya sampai E. Sementara MTS atau SMP itu cuma sampai D. Makanya di akun admin itu di pengaturannya itu cuma sampai D. Kenapa ini E muncul? Nah, ini kita nggak usah, ini kan ya, nggak usah khawatir, ini tidak akan muncul karena nggak ada pilihan jawabannya juga. Oke, baru 1 soal yang kita upload. Caranya add lagi soal. Nah, lalu isi lagi, simpan lagi. Ya, seperti itu ya, sampai dengan soal yang diinginkan. Kita kembali ya di menu ini. Setelah kita memasukkan semua soal, kita lihat status ujiannya masih tutup. Kenapa? Karena kita belum mengatur kelasnya, mau kelas berapa. Nah, ujiannya. Kita pilih kelas di sini. Opsi pilih kelas, klik. Nah, ini ada kelas-kelasnya. Kelas tersedia. Kenapa kok ini kelas 7 double? Ya, seperti tadi, ini karena beliau mengajar fikih 789, bahasa Arab 78. Apakah ini kita misalkan bingung mana yang kelas 7 bahasa Arab, mana yang kelas 7 fikih misalkan. Nggak usah khawatir, yang penting kita pilih salah satu saja. Mau yang mana saja, nggak bakal berpengaruh ya. Kayak kita pilih misalkan kelas berapa ini, kelas 7 misalkan. Cukup kelasnya saja ya, non jurusannya nggak usah dicantang. Cukup sini saja pilih. Nah, kita lihat status ujiannya sudah aktif. Ya, sudah aktif. Berarti ini sudah bisa notifikasinya masuk ke akun masing-masing siswa. Nanti akan muncul. Ya. Sebelum itu, karena kita mengatur tanggal ujiannya 1 April, itu siswa
sekarang masih tanggal 1 April, sekarang masih tanggal 31 Maret. Itu masih belum muncul karena pengaturan ujian kita masih 1 April. Coba kita atur ujiannya. Oke, ujiannya tanggal sekarang saja ya, tanggal 31 misalkan. Ubah. Oh, ini bulannya ya, bulan 3. Ubah. Oke, kita sudah ubah untuk tanggal sekarang 31 tuh aktif ininya. Nah, ini gambar icon mata ini untuk apa? Ini untuk melihat siapa saja yang sudah mengerjakan. Kita klik saja. Nah, ini. Ya, ini siapa saja yang mengikuti ujian tersebut. Nah, ini download off. Seperti itu. Coba kita lihat di menu siswa ya, apakah sudah muncul pemberitahuan bahwa hari ini ada ujian. Kita coba lihat. Kita masuk ke akun siswa. Oke. Oke, ini dashboard atau halaman utama siswa. Ini di sini ada pemberitahuan nih, daftar ujian tuh. Nomor, judul, ya, judulnya ujian fikih, pelajarannya fikih, jenis ujian ulangan harian. Ini di sini sudah ada pemberitahuan atau sudah ada tampilan bahwa ada jadwal ujian ya. Oke. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu tutorial bagaimana cara membuat ujian online di aplikasi e-learning. Nah, mungkin sekedar tambahan bagaimana cara untuk mengetahui kalau siswa itu sudah mengerjakan ya. Misalkan kita coba ya, yang ini yang akun siswa tadi, kita coba kerjakan soal. Nah, ini ujian fikih. Nah, ini pertanyaan di antara ini, misalkan kita pilih B atau A. Selesai. Nah, di akun siswa ketika kita sudah menyelesaikan ujian, itu kita bisa langsung lihat nilainya. Kalau kita sudah mengerjakan, lihat nilai. Nah, ternyata 0 ya. Nomor, nama, pelajaran fikih, jumlah soalnya 5. Nah, tadi karena kita ngetiknya 5 tapi yang diupload cuma 1 ya, makanya dia jawab salah 1. Jawab benarnya 0, dikosongkan 0. Nah, kita masih kurang mengupload, harusnya 5 ya. Tapi karena kita cuman tutorial, jadi untuk sementara ini. Jadi siswa sudah bisa langsung melihat nilainya setelah mengerjakan tugas ya. Dan di sini di samping kanan itu sudah ada daftar-daftar nama yang sudah mengerjakan dan nilainya plus nilainya. Ya. Nanti akan kalau siswanya 10 orang yang mengerjakan atau 7 orang, nanti di sini tabelnya akan muncul di masing-masing akun siswa. Coba kita masuk akun siswa lain ya. Kita keluarkan, masukkan akun siswa lain. Level siswa, login. Ya, di sini sama di akun Ahmad Rafli Fadila misalkan. Ada juga info bahwa ada ujian. Ini akan masuk ke kelas 7 saja karena pengaturannya cuman untuk kelas 7. Nanti kelas 8 nggak bakal muncul. Coba kerjakan. Kita coba pilih B yang tadi ya. Kayaknya yang jawaban benar ya. Selesai. Coba kita lihat nilai. Nah, ini nilainya 100 karena jawabannya benar 1, nilai 100. Nah, di sini di tabel yang samping otomatis Ahmad Rafli Fadilah
posisi pertama karena nilainya paling tinggi. Itu akan mengurutkan dari sesuai dengan nilai yang tertinggi ke yang paling kecil. Ya, itu untuk di menu siswa. Coba kita lihat di akun guru. Bagaimana cara melihat nilai-nilai tadi siswa? Kita masuk ke menu evaluasi, lalu di bawah nilai, submenu yang kedua nilai. Nah, kalau muncul seperti ini, kembali saja lalu masukkan lagi, karena biasanya ini bisa jadi terlalu lama loginnya sehingga logout sendiri atau jaringannya tidak stabil ya. Kita coba masukkan lagi akun gurunya. Oke, kita ke menu evaluasi, lihat nilai. Untuk melihat nilai, kita dulu pilih dulu tadi ininya apa ya, jenisnya apa ya. Ulangan harian, pilih semester 2, cari. Nah, di sini ada ulangan harian ujian VK tanggal 31. Kita klik yang di sini kelas 7. Klik. Nah, ini ada langsung muncul nilai-nilai itu. Ahmad Rafili Fadila, jawaban benar 1, salah 0, 00, 100. Benar 0, salah 1. Nah, nilainya 0. Ini baru 2 anak ya yang mengerjakan. Ini nanti masing-masing akan muncul namanya. Nah, di sini juga kita bisa mendownload hasil nilainya. Ini di atas di sini dalam bentuk export to Excel atau dalam bentuk print. Print ini biasanya bentuk PDF ya. Kita coba yang export to Excel dulu ya. Bagaimana tampilannya. Nah, ini tampilan untuk yang Excel ya. Download Excel seperti ini tampilannya. Nanti akan muncul sendiri jawaban-jawabannya. Lalu coba kita print yang ini, yang bentuk PDF misalnya. Agak sedikit lama. Tampilan seperti ini ya. Ini akan men-save dalam bentuk PDF ya. Ini sudah ada logonya, kop suratnya, daftar hasil ujian, nanti rekapan nilainya. Dan ini nanti akan update sendiri Jakarta 30 Maret kapan di downloadnya. Guru mata pelajarannya Pak Haji Fatih ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial bagaimana cara membuat ujian online sekaligus melihat ya, tadi ya, melihat nilainya, melihat rekapan nilai masing-masing siswa itu, terus kita download PDF-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.